Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Karamah Desidin sebagai moderator di sini. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Al-Karamah Desidin, Andre Rakana Setiawan, Rizky Akbar Maulana, Rizka Khairunisa, dan Tri Lestari. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai evaluasi pemberdayaan masyarakat. Pada rekan-rekan saya dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan pengertian evaluasi pemberdayaan masyarakat. Nah, sebelum ke inti, saya di sini akan menjelaskan pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu. Nah, pemberdayaan masyarakat ini merupakan usaha untuk membuat masyarakat menjadi berdaya melalui upaya pembelajaran sehingga mereka mampu untuk mengelola dan bertanggung jawab atas program pembangunan dalam komunitasnya. Nah, dari situ dapat diimplementasikan dalam rangkaian pengembangan kapasitas masyarakat di mana pelaksanaannya harus disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masyarakat setempat. Karena pada dasarnya setiap komunikasi itu pasti bersifat unik. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat itu usaha untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Nah, selanjutnya setelah pemberdayaan masyarakat ada evaluasi pemberdayaan. Nah, evaluasi pemberdayaan ini didefinisikan sebagai pendekatan evaluasi yang mengarah pada upaya peningkatan kemungkinan pencapaian keberhasilan program pemberdayaan yang lebih baik. Nah, diadakannya evaluasi ini tentunya untuk mengetahui apakah pencapaian yang sudah didapatkan dari pemberdayaan masyarakat tersebut. Nah, selain definisi yang barusan, ada juga yang menjelaskan bahwa evaluasi pemberdayaan merupakan proses untuk mendapatkan gambaran diri melalui evaluasi dan refleksi diri dalam tataran individu atau grup guna meningkatkan kualitas dirinya melalui inisiatifnya sendiri. Nah, jadi pada dasarnya evaluasi pemberdayaan itu merupakan suatu hal di mana diadakan jika sudah dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat tersebut. Nah, diadakannya evaluasi itu agar kita tuh mengetahui apa pencapaian yang sudah kita dapatkan dari sebelumnya. Nah, itu juga merupakan salah satu tindakan atau sikap yang diambil oleh pemerintah atau yang lainnya untuk melakukan koreksi atau menilai kembali keseluruhan program kerja yang dilakukan agar diketahui bahwa program pemberdayaan masyarakat tersebut dapat menyentuh atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak sebagai langkah nyata dalam pemberdayaan masyarakat. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Tujuan evaluasi pemberdayaan. Definisi konsepsional tentang evaluasi program pemberdayaan adalah merupakan salah satu tindakan atau sikap yang diambil oleh pemerintah desa dengan tujuannya untuk melakukan koreksi atau menilai kembali keseluruhan program kerja yang dilakukan agar diketahui bahwa program tersebut dapat menyentuh atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak sebagai langkah nyata dalam pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat miskin pedesaan yang dimaksud adalah merupakan suatu bentuk standar hidup yang masih di bawah standar kehidupan masyarakat dengan terkategori belum sejahtera dalam kehidupan masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Hal ini terbukti dengan adanya tingkat kehidupan yang masih di bawah rata-rata yang dilihat dari berbagai bidang kehidupan masyarakat pedesaan. Tujuan evaluasi pemberdayaan yaitu menjaga konsistensi kinerja pelaksanaan pemberdayaan, menelaah ketercapaian target pemberdayaan, memberikan masukan dan solusi dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan proses pemberdayaan sebagai sarana dan media pelaporan program kerja, sebagai media pengembangan sistem pelaksanaan pemberdayaan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan prinsip evaluasi pemberdayaan dan pengembangan kapasitas. Konsep evaluasi pemberdayaan yang dibawakan oleh Fitterman dan Windesman 2007 lebih mengarah kepada evaluasi faktor-faktor eksplisit daripada yang bersifat implisit. Fitterman menyampaikan 10 prinsip-prinsip dalam evaluasi pemberdayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan. Yang kedua, kepemilikan komunitas. Yang ketiga, inklusi. Yang keempat,
partisipasi demokrasi, yang kelima keadilan sosial, yang keenam tingkatan pengetahuan komunitas, yang ketujuh strategi berbasis alasan, yang kedelapan pengembangan kapasitas, yang kesembilan pembelajaran organisasi, yang kesepuluh akuntabilitas. Prinsip-prinsip evaluasi ini merupakan panduan untuk melakukan evaluasi berbagian dari proses pemberdayaan, baik secara konseptual maupun dalam implementasinya. Dari penjelasan tadi, bahwa evaluasi kinerja pengembangan kapasitas merupakan salah satu aspek dalam kerangka evaluasi pemberdayaan masyarakat secara luas. Untuk meneliti atau mengevaluasi kinerja pengembangan kapasitas dalam proses pemberdayaan masyarakat, UNDP 2008 memaparkan kerangka kerja framework yang merupakan dimensi penilaian yang terdiri dari masukan, isu utama, dan kapasitas fungsional atau teknis. Dalam pengembangan kapasitas masyarakat dalam proses pemberdayaan dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitas fungsional yang merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas manajerial yang dibutuhkan untuk menyusun, mengimplementasikan, dan menginterview kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan kapasitas teknis yang merupakan upaya untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis praktis seperti perubahan iklim, kesehatan, pemilihan langsung, dan sebagainya. Jadi kerangka kerja kerangka kerja atau framework ini dalam evaluasi pengembangan kapasitas tersebut dapat kita gunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi capaian kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dengan melihat dari sisi outcome atau hasil, yaitu perubahan sikap dan cara pandang masyarakat mengenai suatu hal dalam komunitasnya. Dari kondisi sebelum mendapatkan program pengembangan kapasitas dan kondisi setelah mendapatkan program tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator atau kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yang dimana akan menjelaskan materi terkait indikator keberhasilan evaluasi pemberdayaan masyarakat. Selamat pada tahun 2003 menyatakan masyarakat berdaya ialah masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, berkesempatan, manfaat, peluang, dan bertindak sesuai dengan situasi tertentu dan dihadapi oleh perilaku yang dewasa. Agar proses pemberdayaan ini melahirkan suatu masyarakat yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi, maka perlu suatu partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dalam mengoptimalkan suatu masyarakat yang berdaya itu sendiri. Selain itu juga, indikator keberhasilan dalam perencanaan dapat dilakukan melalui pengamatan perilaku masyarakat yang menunjukkan suatu keberdayaan dilihat dari dua dimensi. Yang pertama ada aktualisasi diri, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada ekspresi diri anggota, di mana masyarakat untuk memproses pengambilan keputusan baik pada tahap dialog, penemuan maupun pengembangan untuk program selanjutnya. Yang kedua, internalisasi penilaian hasil, ekspresi diri yang dimana dihargai dalam pertimbangan keputusan kelompok. Lalu yang kedua ada koaktualisasi eksistensi, di mana memiliki makna bahwa gejala atau perilaku masyarakat menunjukkan adanya aktualisasi bersama dalam suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat itu sendiri dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial di lingkungannya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yang dimana akan melanjutkan materi terkait indikator keberhasilan evaluasi pemberdayaan masyarakat. Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut. Poin pertama, berkurangnya jumlah penduduk miskin. Poin kedua, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Poin selanjutnya,
meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. Selanjutnya, meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat. Poin terakhir, meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sebelum mengakhiri presentasi pada kali ini, izinkan saya sebagai moderator menyampaikan kesimpulan. Jadi, evaluasi pemberdayaan masyarakat adalah merupakan salah satu tindakan atau sikap yang diambil oleh pemerintah desa dengan tujuannya untuk melakukan koreksi atau menilai kembali keseluruhan program kerja yang dilakukan agar diketahui bahwa program tersebut dapat menyentuh atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak sebagai langkah nyata dalam pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat miskin pedesaan yang dimaksud adalah merupakan suatu bentuk standar hidup yang masih di bawah standar kehidupan masyarakat dengan terkategori belum sejahtera dalam kehidupan masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Hal ini terbukti dengan adanya tingkat kehidupan yang masih di bawah rata-rata yang dilihat dari berbagai bidang kehidupan masyarakat pedesaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.